Mas, panggilannya Mas siapa ini? Mas Yogi, Pak. Hah? Mas Yogi. Mas Yogi. Oh, Yogi. sebentar. Ya. Mas Yogi ya. Oke, Mas Yogi. Agus Joko Prayogi ya. Iya, Pak. Oke, Mas. Perkenalkan saya Edi ya dari PT Gawan 3. Saya di sini nyari kandidat engineer. Nah, ini kan saya melihat Mas Yogi ini kan punya beberapa kualifikasi yang masuk lah ya. Mas, sekarang perkenalan dulu aja Mas. Silahkan perkenalkan diri Mas Prayogi. Kemudian tempat tanggal lahir di mana, sekarang alamatnya di mana, pengalaman di mana, dan lain sebagainya. Mas, silakan Mas. Baik, Pak. Mohon izin perkenalan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Agus Joko Prayogi. Saya lahir di Kudus pada tanggal 14 April tahun 1999. Saya beralamat di Kudus, untuk desanya Desa Kedungsari, RT 1 RW 3, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Saya baru lulus dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari jurusan teknik. Halo, Ya, sinyalnya Mas. jelek ya, Pak? Bentar, Pak. Ya, suaranya Putus-putus ya, Pak? Nggak keputus-putus. Ya, bentar, Pak. Cari sinyal. Ya, sebentar, Pak. Nyari sinyal di mana, Mas? Halo, Pak. Oh. Halo. Halo, Mas. Halo, Pak. Ya, halo. Ya, ulang lagi ya, Pak. Ya. Tadi Udah ketemu sinyalnya, Mas? Ini udah, Pak. Oh. Ya, Pak. Oh. Perkenalkan, Pak. Nama saya Agus Joko Prayogi. Saya lahir di Kudus pada tanggal 14 April tahun 1999. Saya beralamat di Desa Kedungsari, RT 1 RW 3, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Untuk domisili saya saat ini di Kudus, Pak. Ya. Saya baru lulus dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan jurusan Teknik Sipil dengan indeks prestasi kumulatif 3,62. Untuk kelebihan saya senang dengan hal yang baru, senang belajar dengan hal yang baru. Saya memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Saya bertanggung jawab. Untuk pengalaman, saya pernah kerja di konsultan perencana sebagai pengawas lapangan pada proyek pembangunan gedung fraksi DPRD Kabupaten Kudus selama 4 bulan. Untuk saat ini saya sambil menunggu lamaran kerja dipanggil, saya ikut kerja sama Bapak di proyekan, Pak, di BSD Tangerang sebagai asistennya Bapak, Pak. Di Tangerang? Tangerang, BSD, Pak. Ya. Terus? Untuk hobi saya gemar berolahraga, saya senang bermain voli, senang bermain badminton. Berikut ini, Pak, untuk perkenalan diri saya, Pak. Mohon maaf kalau sinyalnya jelek, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Ini ngomong coba dijelaskan lebih detail, Mas, di pengawas lapangan atau inspektor proyek pembangunan gedung fraksi DPRD ini, Mas. Ini kan ada beberapa nih ya, coba jelaskan, Mas. Untuk job desk-nya untuk job desk-nya selama saya magang di PT CVW Ganda itu, saya yang pertama itu mengawasi penerapan kesesuaian kerja di lapangan sama di rencana kerja, Pak. Apakah sudah sama yang di rencana kerja apa belum, Pak? Iya. Yang kedua, saya disuruh membuat rencana anggaran biaya dan membuat
waktu pelaksanaan pekerjaan Pak, time schedule. Yang ketiga membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Terus membuat gambar kerja Pak. Ada perubahan gambar dari DIT-nya itu perubahan, saya disuruh membuat itu Pak, perubahan Pak. Oke Mas, saya tanya ini dulu Mas, dari atasnya kan Masnya baru satu ya. Ya, Pak. Ini maksudnya membuat laporan proyek konstruksi harian, mingguan, bulanan itu yang dilaporkan apa aja Mas? Laporan progres Pak. Oh, laporan progres. Laporan progres itu yang gimana Mas? Laporan progres itu laporan pekerjaan harinya Pak. Misal setiap harinya pada hari itu pekerjaan pada batu bata, pembesian itu dapat berapa, volumenya dapat berapa gitu Pak, ditulis Pak. Sama alat yang dipakai orang yang bekerja itu berapa Pak. Berarti bisa bikin progresan ya? Bisa Pak. Jadi istilahnya itu ini yang 4 bulan ini udah 100% selesai ya? Yang 4 bulan itu udah selesai Pak. Pada saat di fakultas itu kan dapat waktu 3 bulan Pak untuk magang. Nah, disuruh sama direkturnya itu sampai proyek itu selesai Pak. Ini ada kendala nggak ini pas bikin laporan progresan Mas? Coba analisanya sama prosedurnya membuat progresan itu gimana Mas? Ya Pak, bagaimana Pak? Analisa sama prosedur bikin progresan itu gimana gitu Mas? Kan nggak ujuk-ujuk Masnya bikin progresan kan nggak bisa Mas, pasti kan ada prosedurnya, maaf, butuh apa gitu Mas. Yes, bener nggak? Halo Mas. Pak, mohon maaf, bisa diulang? Halo, ini udah jelas belum ya? Halo? Mana? Mohon maaf Pak, bisa diulangi Pak, terkendala sinyal Pak. Wah, ada sinyalnya susah ini. Ini Masnya pakai Pak. WiFi apa pakai internet biasa Mas? Pakai WiFi Pak. Hah? Pakai WiFi Pak. Cuman Apa? jelek, terus ini saya pindah pakai data Pak. Oh iya. Ya udah, tadi masalah laporan Mas. Prosedurnya itu gimana progresan? Progresan kan nggak ujuk-ujuk langsung nulis gitu kan. Pasti kan ada prosedurnya, butuh apa, lampiran apa. Itu prosedurnya gimana itu Mas di tempat dulu kerja ini yang 3 bulan ya? Untuk prosedurnya itu saya kurang paham Pak. Cuman pada saat prosedur itu ada perubahan addendum Pak, kayak perubahan kontrak gitu. Terus, nah pada saat rapat itu saya nggak ikut, terus cuman disuruh hitung itu Pak, progresan itu Pak, tiap harinya Pak. Hitung progresan. Itu kesulitannya di mana Mas pas ngitungnya Mas? Halo? Halo Mas? Ini Halo Pak. Putus lagi. Sinyalnya jelek Pak. Iya Pak. Halo. Oke, dilanjut lagi Mas. Itu tadi yang masalah progresan. Itu kesulitannya di mana Mas? Halo, Pak. Biasanya. Maaf Pak, sinyalnya. Halo, udah jelas belum Mas? Gimana Pak? Udah jelas belum ini suaranya? Halo? Udah Pak, udah Pak. Udah. Yang masalah progresan Mas. Halo. Halo, yang masalah progresan. Iya Pak. Kedengeran? Ya. Itu kesulitannya di mana Ya. Mas? Gimana Pak?
Ya masalah progresan itu kesulitannya pada saat itu Pak, di apa, berat volumenya itu Pak. Pada saat saya nggak berangkat itu ada acara di kampus masuk kuliah. Nah pada saat itu pelaksananya sudah nggak masuk Pak, jadi masih disuruh buat apa namanya, volumenya itu Pak, seharinya itu dapat berapa kubik, semisal urugan tanah itu saya kira-kira Pak, dan saya tanya sama tukang-tukang yang berangkat itu Pak. Terus tukang-tukangnya menjelaskan detail apa gimana Mas? Iya Pak, saya tanya tukangnya Pak sama mandornya Pak. Soalnya pada saat di proyek itu ada miskomunikasi Pak antara kontraktor sama konsultan Pak. Jadi saya agak canggung Pak di proyek itu Pak, untuk tanya-tanya secara signifikan Pak, secara mendalam. Oke. Skip, kemudian menghitung dan mencatat kebutuhan material dan alat yang dibutuhkan. Nah, ini gimana ceritanya Mas? Coba Mas ceritakan Mas. Iya Pak, itu menghitung alat Pak yang dibutuhkan Pak. Menghitung Kayak itu maksudnya gimana? Pada saat yang saya tangkap Pak, pada saat saya magang itu, pada saat pekerjaan semisal pekerjaan backcasting itu yang diperlukan semisal alat-alat paku, bahan-bahannya seperti paku gitu Pak, disuruh nulis saja Pak, yang dipakai di lapangan itu Pak. Oh, disuruh nyatet aja gitu maksudnya? Iya. Oke. Ya. Kemudian menghitung rencana anggaran biaya proyek. Nah ini coba jelaskan lagi deh. Nah itu Pak, itu kan cenderung saya magangnya ikut sama konsultan Pak. Nah saya sambil belajar di kontraktor, sambil belajar itu Pak sama konsultan sama supervisornya Pak. Saya belajar cara menghitung rencana anggaran biaya dengan luasan tertentu Pak, semisal pada pekerjaan urugan tanah, pembersihan kayak gitu Pak. Prosedurnya gimana Mas? Halo? Menghitung rencana anggaran biaya proyek, setahu Masnya ini prosedurnya gimana? Prosedurnya itu Pak, saya semisal disuruh itu Pak, pada saat itu saya mencari RAB dengan luasan tertentu Pak, semisal pada pekerjaan galian itu Pak, galian, pembersihan, urugan tanah kayak gitu Pak. Nah nanti itu ditulis, untuk bikin RAB-nya ditulis volumenya berapa, terus di sama AHSP itu Pak, per meternya itu harganya berapa gitu Pak. Nah untuk harga-harganya ini Mas dapat estimasinya dari siapa, dari mana? Apa nyari untuk sendiri? Harga-harganya dikasih itu Pak sama konsultannya Pak, dari AHSP Kudus Pak. Terus biasanya ini berapa lama ini kalau seumpama bikin RAB ya gitu Mas? Paling lama, paling cepatnya? Untuk paling lama mungkin 2 hari Pak, soalnya masih tahapan belajar ini, cuman bisa untuk diusahakan Pak secepatnya Pak. 2 hari? Iya Pak. Itu sehari 2 hari bisa Pak. Nominal berapa ini Mas? Berapa duit? Nominal kemarin itu ada tugas besar RAB itu, nominal saya ambil di proyek di mana, di Cilacap itu nominalnya 6 miliar Pak, pekerjaan gedung Pak, 5 lantai. 5 lantai Masnya 2 hari? Halo Mas? Halo Pak. Itu berapa lantai? Halo Pak.
5 lantai Pak. 5 lantai masnya bikin RAB 2 hari? Bukan Pak, tidak Pak. Hah? Untuk skala besar mungkin 1 bulan Pak kemarin. Oh, makanya saya kaget 5 lantai 2 hari ya Mas. Udah kayak Superman ya kan. Itu melek 24 jam loh Mas. Tidak Pak. Makanya 2 hari 5 lantai hebat. Maksud saya itu Pak, yang 2 hari itu skala kecil Pak. Oh, skala kecil. Itu yang 2 hari skala kecilnya Ya. tuh berapa duit itu proyeknya? Kemarin ngitung itu Pak, yang rumah 1 lantai aja. Oh, rumah 1 lantai. Oke. Terus ngitung kan perlu ada perencanaan gambar juga toh Mas? Iya. Nah ini Masnya juga gambar juga nggak ini? Kan ada perhitungan dari gambar juga kan? Untuk AutoCAD, iya Pak, gambar Pak. Iya maksudnya Masnya ini pakai gambar juga kan? Iya. Nah ini Masnya pakai gambarnya itu aplikasinya apa Mas? AutoCAD Pak. CAD aja? SketchUp bisa, cuman belum mahir Pak. Bisa hitung. Bisanya etap Pak, Etap. untuk menghitung struktur Pak. Betul. Etap versi berapa? Halo? Halo Mas? Etap versi 17 Pak. 18. 17 Etap atau versi 18? 18 Pak. Kemarin 18 Pak. 17 kemarin ngebug Pak. Di upgrade ke 18. Kemarin kan Mas? tugas akhir ambil itu Pak, struktur Pak. Selain etap ya sama itu Pak, SAP etap sama Pak. AutoCAD, SketchUp lumayan Pak. Lumayan bisa apa lumayan nggak bisa? Lumayan bisa Pak. Oh, lumayan. Terus Tekla bisa nggak Tekla Mas? Tekla belum pernah Pak. Belum pernah ya? Ya. Oke. Terus ini menentukan waktu pelaksanaan pekerjaan, time schedule, coba jelaskan gimana Mas maksudnya? Itu time schedule Pak. Saya buat itu, belajar itu dari MS Project Pak, untuk menentukan waktu. Semisal pekerjaan ini dibutuhkan berapa orang, butuh waktu berapa waktu itu Pak, berapa waktunya Pak. Nanti sudah saya dapat dari MS Project, nanti saya buat di Excel-nya Pak untuk time schedule-nya Pak. Itu penentuan waktunya dari siapa Mas? Menentukan sendiri Penentuan apa waktunya dari yang lain? Saya menentukan sendiri Pak. Menentukan sendiri. Koordinasi sama yang lain nggak Mas? Iya Pak. Menentukan sendiri berdasarkan apa? Halo Mas? Gimana Pak? Ini Halo? biasanya time schedule ini Masnya mengerjakan sendiri atau ada tim lain gitu Mas? Mengerjakan sendiri Pak, belajar Pak. Oh belajar. Nah ini Mas mengerjakan sendiri time schedule itu Iya. berdasarkan apa Mas? Untuk berdasarkan cari waktunya itu saya kira-kira aja Pak. Saya tanya sama Bapak yang di lapangan untuk pekerjaan bercasting itu, semisal dikerjakan 3 orang apa 4 orang itu dapat berapa meter persegi gitu Pak. Untuk pembersihan juga gitu Pak. Oh. Berarti itu nggak sendirian Mas, Masnya itu sama tim lain kalau tanya. Nah, kalau kira-kira sendiri Mas susah Mas. Iya. Kalau sendirian aku yang itu berarti sama yang di lapangan gitu Mas. Yang di lapangan itu maksudnya siapa Mas? Bapak Pak. Oh Bapak sendiri. Iya. Itu ada kesulitan nggak pas menentukan time schedule itu?
Awalnya kesulitan Pak. Kesulitannya di mana? Pada kesulitan di itu Pak, masih bingung di apa progres itu ya Pak, yang aktual, Maksudnya gimana? progres aktualisasinya Pak di lapangan. Kan ada progres kumulatif sama itu Pak, sesuai yang di lapangan itu Pak, progres aktualnya Pak. Oke. Nanti kalau ada perubahannya gitu, soalnya kan belum pernah sesuai diaplikasikan di lapangan gitu Pak. Oke Mas, kita lanjut yang terakhir, mengawasi kesesuaian penerapan di lapangan dan di rencana kerja. Nah ini maksudnya gimana nih? Akan jelimet kata-katanya. Mengawasi itu Pak, pada saat pekerjaan, semisal pekerjaan pembesian itu digambar semisal overlapping dengan dimensi diameter besi 16 itu kan 40 kali D Pak. Nah saya ukur Pak di lapangan pekerjaan pembesiannya itu, apakah sudah sesuai sama ukuran yang digambar apa belum. Semisal belum, saya tegur untuk tukangnya Pak. Halo, dengar Pak? Iya ya, mengawasi. Ini gambar bisa bikin RAB berdasarkan gambar bisa. Ini tadi udah ditanyakan. Bentar Mas. Oke, kayaknya sudah habis nih. Oke Mas, sepertinya sudah selesai ini pertanyaannya ya. Ini kan Masnya baru satu pengalamannya ya. Yang sekarang jalan proyek apa di bapaknya itu Mas? Ya Pak, proyek perumahan Pak. Oh, perumahan. Oke Mas, mungkin itu saja ya interviewnya. Nanti kalau seumpama ini Masnya ke user lolos, ini kan Masnya Kudus ya. Mas tahu perusahaan kita nggak di mana? Bekasi Pak. Bekasi. Ini kalau seumpama ya lolos nih. Kalau seumpama diundang interview langsung ke kantor bisa gitu Mas? Bisa Pak. Di Cikarang kan lumayan jauh nih dari Kudus gitu kan. Halo Mas. Baru pulang kampung ini Pak kemarin. Oh baru pulang kampung kemarin di Tangerang. Berarti kalau seumpama diundang interview langsung ke kantor bisa lah ya. Kalau ini lolos ya. Ini kan saya langsung bisa, ke user nanti kan. Yeah. Laporannya nanti ke masalah keputusan bagus sebangannya Yeah, ke user gitu loh. Halo Mas. Iya Pak, bisa Pak. Oh, saya dah. Oke Mas, interviewnya mungkin cukup itu saja ya. Soalnya saya masih ada kandidat satu lagi yang belum saya interview. Nanti kalau ada apa-apa saya via WA ya Mas. Baik Pak. Oke. Oke Mas, terima kasih sudah ya menyempatkan diri Terima kasih Pak. Zoom. Nanti kalau semua ada kelanjutannya saya infokan lewat WA. Itu saja Mas, terima kasih. Selamat siang Mas Yogi.